Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Bapak. Nah, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, silakan cek dulu kerapian kalian, itu bajunya dimasukkan dulu. Eko dimasukkan dulu bajunya. Ya. Terus nggak boleh pakai ini ya, jaket ya. Itu Vina itu pakai jaket sepertinya itu. Pas dulu, Vina. Lagi sakit dia, Pak. Lagi sakit. Oh ya. Kedinginan. Oh ya, kalau sakit segera minum obat ya, Vina, biar Soalnya ini mendung sekali, iya, Pak. ini cuacanya mendung. Walaupun mendung, kita tetap harus semangat untuk mengikuti pembelajaran, gitu ya. Nah, baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sepertinya ketua kelasnya Eko, apa siap? Eko ya, ketua kelasnya ini. Iya, Pak, betul. Ya, silakan Mas Eko segera dipimpin dulu. Silakan. Iya Pak, izin memimpin kelas. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu agar nanti pembelajarannya lancar teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah selesai. Sudah Pak? Ya, terima kasih Mas Eko. Beri tepuk tangannya buat Mas Eko ini sudah memimpin ya. Baik, semoga dengan berdoa pada pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya anak-anak, tanpa suatu halangan apapun, dan diberikan kemudahan nanti dalam kita semua ya menerima pembelajaran hari ini. Ya, baik. Untuk hari ini apakah berangkat semuanya ini? Apakah ada yang tidak berangkat? Mungkin Pak Guru satu-satu apa gimana ini ya? Iya, Pak, absen, Pak. Oh ya, baik. Absen aja, Pak. Ya, Saptiani ada? Oh, Hadir, baik, Pak. hadir ya. Winda Mahardika hadir ini. Mbak Winda hadir ya. Oh ya, ada ini Mbak Winda hadir. Terus Nurvita Sari. Siap hadir, Bapak. Ya, siap ya. Vina. Siap Vina ini? Ada? Ya, Vina. Terus kemudian Iswatun. Ada Iswatun ya? Hadir, Bapak. Ya, hadir. Subarga? Hadir. Hadir ya. Eko Prasetyo. Hadir Bapak. ya. Sylvia? Hadir, Bapak. Nirvita. Hadir selalu, Hadir, Bapak. ya. Alhamdulillah ya, selalu. Terus kemudian yang terakhir nih, Selviaris. Hadir ini Selvi? Hadir dong, Pak. Ya, semangat sekali ya. Ya, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini ya? Siap. Siap, Pak. Ya, siap ya. Walaupun ini ya banyak halangan rintangan yang menerpa kalian ya. Tadi ada mungkin tadi pagi hujan gitu ya. Hujan ada yang badai gitu ya. Kita tetap harus semangat untuk bersekolah ya. Karena dari sekolah kita belajar untuk bisa disiplin, datang tepat waktu gitu ya. Pakaiannya juga bisa rapi. Kalau misal nanti mau ingin jadi pekerja kantoran, pakaiannya kan harus rapi gitu ya. Terus kemudian juga kita juga akan mendapatkan materi baru agar kita nanti bisa menggapai cita-cita ya, agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Ya, jadi ada pepatah bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, gitu kan? Nah, artinya itu kita harus menuntut ilmu sejauh apapun, walau sampai ke negeri Cina, begitu ya. Ya, baik. Kemudian pada hari ini kita akan belajar mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Ini Bapak share dulu untuk materinya. Ya, apa sudah terlihat anak-anakku sekalian? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Sudah, Pak, sudah. Jadi berbicara mengenai hukum ya, apa sih yang akan terjadi jika misalnya ini di Indonesia itu ya tidak ada hukum di lingkungan keluarga nih yang pertama. Misalkan di lingkungan keluarga tidak ada aturan, itu bagaimana kira-kira lingkungan keluarga kita akan bagaimana?
Coba salah satu ada yang bisa jawab mungkin? Akan kacau, Pak. Oh iya benar ya Pak. Mas Barkah benar ya. Akan kacau. Selain kacau apa lagi ya kira-kira? Akan berantakan, Pak. Oh iya Hidupnya Pak. tidak teratur, Oh, Pak. Semrawut. berantakan benar, semrawut. Kehidupannya tidak Amburadul. teratur. Iya benar ya itu. Ya, jadi karena itulah kita butuh yang namanya hukum agar kita berjalan sesuai dengan aturannya gitu ya. Nah, terus kemudian nih, negara tanpa hukum mau jadi apa negara ini gitu kan? Mau dibawa kemana negara ini? Kalau tanpa hukum, nggak ada aturannya, berarti bingung nanti ya. Di mana-mana ada pelanggaran gitu kan, di mana-mana ada kasus kriminal gitu. Terus kemudian nah ini ya. Jadi kalau tidak ada hukum itu hidup itu tidak akan teratur nih. Misalnya nih ya, untuk foto gambar yang pertama itu karena ini kan harusnya dilewati untuk jalur busway, tapi ternyata ada pengendara motor yang lewat di situ. Nah itu kan jadi nggak teratur gitu kan, jadi nggak tertib. Terus kemudian ini juga ada penilangan karena memakai bahu jalan, gitu kan. Bahu jalan kan harusnya untuk apa namanya ini khusus jalur busway, ini khusus jalur busway. Itu kan nggak boleh motor nggak boleh lewat situ. Nah kemudian ini yang ketiga itu ada foto mengenai demo, itu lagi demo kok malah eco ya, harusnya kan demo itu berjalan dengan tertib gitu ya, enggak asal demo gitu ya. Nah, terus lanjut ya, lanjut ke selanjutnya. Nah, nih apa yang akan terjadi apabila pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja? Coba salah satu ada yang bisa menjawab. Ketika ada terjadi pelanggaran hukum gitu ya, tapi dibiarkan. Nah, kira-kira bagaimana ini? Merugikan orang lain, Pak. Oh ya bisa, benar. Selain merugikan orang lain. Banyak tindakan kriminal, kejahatan, Bapak. Benar sekali ini ya. Lingkungannya nggak aman, Pak. Oh iya, benar. Lingkungannya nggak Kekacauan aman. juga itu, Pak. Jadi kita jadi nggak ngerasa aman ya. Kalau kacau kita jadi nggak ngerasa aman. Dan kita mau pergi kemana itu berasanya takut. Iya, benar itu ya. Pak, pelakunya juga tuh jadi nggak jerat tuh gara-gara nggak dapat sanksi. Oh iya, benar. Cakep ini ya. Mbak Selfie ini ya, cakep sekali ya, benar. Kalau misalnya ada pelaku gitu ya, melanggar hukum tapi dibiarkan, diajukan gitu kan, jadi dia nanti akan akan melakukan lagi karena nggak jelas gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya ini ya, jadi untuk kompetensi dasar dari ini kita akan belajar mengenai mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan perdamaian. Dari tujuannya itu yang pertama ya, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan perdamaian. Yang pertama, yang kedua, sebagai peserta didik mampu berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi praktik perlindungan dan penegakan hukum. Yang keempat, menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terus kita lanjut ya. Nah, ini silakan nanti untuk materinya itu bisa di-download di link itu ya. Tadi Bapak ini saya sudah menyampaikan, silakan nanti bisa di-download untuk materinya. Ini Bapak sedikit saja ini menyampaikan materinya ya terkait dengan perlindungan hukum ya. Coba salah satu mungkin Mas Barkah coba dibaca ini menurut Andi Hamzah sampai ini ya. Coba yang menurut Baik, Andi Pak. Hamzah Siap. ya. Perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Ini Ya. dari lanjut, Pak. Ya, lanjut silakan. Mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ya, benar ya. Tadi sudah dibaca oleh Mas Barka ya. Jadi tujuannya itu yang pertama itu untuk mengusahakan pengamanan ya. Jadi agar kita hidupnya lebih aman gitu ya. Terus kemudian juga untuk pemenuhan kesejahteraan hidup gitu ya. Itu menurut dari Andi Hamzah. Kemudian kalau menurut dari Simanjuntak yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Barkah, pada intinya itu perlindungan itu untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seorang warga negara gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya nih, mengenai unsur-unsur perlindungan hukum ada 4. Ya, coba Mbak Nurvita coba dibaca Mbak Nurvita. Oke, Pak Ahmad. Unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya jaminan kepastian hukum. 2. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 3. Adanya sanksi hukuman bagi pelanggar. Yang terakhir, adanya perlindungan dari pemerintah. Ya, terima kasih ya Mbak Nurvita. Sama, Pak. Ya, jadi unsur-unsur perlindungan hukum itu ada 4 ya, bisa dibaca ini ya. Terus kemudian lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nah, ini. Coba ya lanjut ke ini saja ya, penegakan hukum. Tadi sudah membahas mengenai perlindungan. Nah, sekarang kita membahas mengenai penegakan hukum. Coba Mbak Silvi coba dibaca Mbak Silvi. Siap, Bapak. Penegakan hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan. Ya, terima kasih ya Mbak Silvi. Ya, jadi ini ya. Bapak. Ya, mengenai penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu ada agar kita itu bisa terwujudnya suatu perlindungan hukum gitu ya. Terus lanjut lagi ini. Ya, ini ya. Ya, ini. Ya, coba ini yang terakhir coba dibaca Mas Eko, coba dibaca Mas Eko. Iya, Pak. Yang Coba mana, dibaca Pak? untuk yang perlindungan ini Mas Eko. Oh iya, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian, Bapak. Ya. Faktor-faktornya juga, Bapak. Ya, Faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto itu yang pertama hukumnya, kedua penegak hukumnya, ketiga masyarakatnya, keempat sarana dan fasilitasnya, kelima kebudayaannya. Ya, baik, terima kasih Mas Eko. Iya, Bapak. Ya, terus kemudian ini ya, terkait dengan tadi yang dibaca oleh Mas Eko, jadi perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu aturan hukum ya, jadi biar aturannya itu terlaksana gitu ya. Nah, itu perlu perlindungan dan penegakan ya. Untuk yang lainnya tadi sudah dibaca oleh Mas Eko. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini nanti Bapak akan membentuk kelompok ya. Jadi nanti kalian dibentuk kelompok secara acak gitu ya. Jadi nanti kelompoknya berisi 5 orang. Satu kelompok jadi 4 kelompok dan isinya 5 orang. Nah, dari kelompok tersebut nanti silakan kalian amati berita kasus mengenai pelanggaran hukum di Indonesia yang ada di wilayah penugasan. Tadi nanti Bapak akan ini apa namanya buka linknya. Terus kemudian yang kedua, kemudian analisis permasalahan sesuai dengan penugasan yang telah diberikan. Nanti kalian harus menjawab beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu berdasarkan berita yang ditayangkan, permasalahan apa yang
kami temukan gitu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara menegakkan hukum terkait kasus yang terdapat dalam berita tersebut. Kemudian sanksi apa yang diperoleh pelanggaran hukum terhadap kasus tersebut. Nah, kemudian yang keempat, menurut kalian bagaimana solusi atau upaya yang paling tepat dalam menangani kasus tersebut? Ya, gitu ya. Jelas semua mengenai tugasnya? Apa ada yang dipertanyakan mengenai tugasnya? Jelas Jelas, ya? Pak. Ya, jelas. Jelas. Baik, ini Bapak akan selanjutnya Bapak akan share mengenai beritanya sebentar ya. Sebentar. Apa sudah terlihat ini anak-anak semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, ini Terlihat, jadi Pak. ya Sudah, ini Pak. berita yang ada di lingkungan sekitar kita nih. Ini kan kita di daerah Kebumen ini ya. Nah, ini kemarin ada suatu peristiwa ini, coba dilihat dulu. Terdengar audinya? PS warga Dengar, desa Pak. Dengar, Bapak. Kecamatan Suwen, Kebumen, Jawa Tengah, tega menghabisi nyawa kedua kakaknya dengan sadis. Korban alami luka parah di bagian kepala. Kedua korban, yaitu Wasono dan Ari Sulastri, pasangan suami istri ditemukan warga sudah tidak bernyawa bersimbah darah di rumahnya pada Rabu malam. Tersangka mengaku tega membunuh kedua kakaknya karena dendam lama. Perbedaan ekonomi antara korban dan tersangka menjadi pemicu utama TS menghabisi nyawa kedua kakaknya dengan pipa besi yang sudah ia siapkan dari rumah. Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin menjelaskan tersangka sudah merencanakan membunuh kedua kakaknya sejak 4 bulan yang lalu. Mbak, nyesel laporan, Mbak. Nyesel laporan. Nyesel. Pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih jauh mengenai kasus ini dari AKBP Burhanuddin selaku Kapolres Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Burhanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri Viola. Baik, Pak Burhanuddin, yang Dewan. kami dapatkan informasinya adalah pelaku ini sampai begitu lama merencanakan upaya pembunuhannya 4 bulan. Mungkin bisa diceritakan, Pak, mengapa pelaku ini sampai begitu lama dan juga begitu dendam kepada kakaknya, dan apa saja yang dilakukan selama masa persiapan itu? Ya, jadi begini Mbak Putri Viola, jadi benar sudah terjadi kasus pembunuhan pada tanggal 1 Juni 2022. Adapun motif daripada pelaku ini merasa dendam, sakit hati terhadap kakak kandungnya. Jadi yang dibunuh korban dalam ini adalah kakak kandungnya, seorang perempuan berinisial LI, umur 67 tahun. Karena selama ini yang menggarap lahan daripada kakak-kakaknya yang lain adalah pelaku. Tetapi korban ini, kakaknya yang perempuan, LI, sering meminta bagian daripada hasil penggarapan lahan sawah tersebut. Sehingga karena sering diminta, si pelaku ini merasa kesal dan dendam sehingga mempersiapkan untuk menghabiskan kakaknya. Sehingga tadi malam pelaku langsung menghabiskan kakaknya dengan mendatangi langsung rumah korban, kemudian mendapati korban di dalam kamar, kemudian menghabisi korban dengan menggunakan satu batang pipa ukuran 68 cm, diameter 3 cm, dipukul ke pelipis sebelah kiri, sebelah kanan, sehingga korban tidak berdaya, kemudian korban jatuh. Kemudian setelah korban tidak berdaya, suami daripada korban datang ke rumah, juga langsung dihabisi oleh pelaku, juga mengakibatkan pelakunya, si suaminya juga terjatuh, sehingga kedua korban suami istri ini dimasukin ke dalam satu kamar. Kemudian karena ketakutan si pelaku kabur, kemudian lampu dimatiin, pintu-pintu dimatiin, dan akhirnya karena ketakutan warga sudah banyak, si pelaku lebih kurang 1 jam setelah kejadian menyerahkan diri ke Polsek Suwen, Polres Kebumen. Mbak Viola. Pak Burhan, sudah berapa lama korban ini meminta bagian dari pelaku, dan bagian ini yang dimaksud adalah apakah uang, Pak? Ya, jadi uang juga pernah diminta,
Yang jelas si korban ini sering meminta hasil penjualan daripada hasil sawah yang digarap oleh pelaku, di mana pelaku menggarap sawah daripada kakak-kakaknya yang lain. Baik, apa pekerjaan korban ini, Pak, istri dan suami ini? Korban ini merupakan seorang pensiunan PNS, jadi menurut dari pelaku, korban ini secara ekonomis sudah berkecukupan, tapi masih meminta bagian penggarapan sawah daripada si pelaku ini. Pada Saat datang ke rumah korban, kemudian melakukan penyiksaan yang akhirnya juga menghilangkan nyawa korban tersebut, apakah tidak ada orang lain, Pak, di sana yang bisa menjadi saksi mata ataupun memberikan pertolongan pada korban pada saat itu? Ya, kebetulan rumah korban dengan pelaku ini, karena mereka bersaudara, jaraknya sekitar 50 meter. Kemudian di dalam rumah si korban sana itu hanya ada korban sendiri, sedang tiduran, main handphone, kemudian langsung dihabisi. Sedangkan suami saat itu sedang berada di luar, dan tetangga mendengar ya ribut-ribut di rumah tersebut dan lampu yang mati, sehingga menjadi tanda tanya daripada tetangga yang ada di sekitar. Karena setelah selesai melakukan kejahatan, si pelaku langsung kabur. Si pelaku ini ketakutan sehingga menyerahkan diri ke Polsek Seruek. Baik, Pak Burhanuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa memberikan keterangan mengenai kasus ini kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas lagi. Baik, selamat malam, Mbak Putri Viola. Baik. Baik ya, sudah cukup ya untuk beritanya. Kita kembali lagi untuk tugasnya. Nah, jadi nanti kalian silakan tugasnya itu selain mengerjakan LKPD, juga kalian membuat presentasi ya menggunakan PowerPoint. Nah, nanti Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas ini. Tadi sudah dibentuk ya kelompoknya ya? Sudah Pak belum tadi? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, baik ya. Berarti sekarang Bapak beri waktu 30 menit ya. Mulai dari sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu. Cukup ya? Sudah semua Pak belum ini mengerjakannya? Bentar lagi, Pak. Oh ya, bentar Lagi, ya. Pak, bentar. Winda sudah selesai mengerjakan, Winda? Belum, Bapak. Oh, Ini belum, sedikit ya. lagi, Bapak. Iya. Bersama-sama ya mengerjakannya, jadi jangan yang mengerjakan hanya satu orang. Yang mengerjakan satu orang, yang lain nitip nama. Kalau nitip nama kan itu nanti nggak dapat tambahan pengetahuan. Silvi sudah selesai, Silvi? Silvi kayaknya sudah selesai ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, oh ya. Silakan coba Silvi dipresentasikan hasil diskusi dari kelompokmu ya bersama dengan teman-temanmu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan video yang tadi ditayangkan. Permasalahan yang ditemukan yaitu tentang kasus pembunuhan, Bapak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menegakkan hukum. Jadi di sini cara menegakkan hukumnya memberikan sanksi yang tegas, Bapak, bagi yang melanggar hukum. Kemudian yang ketiga, sanksinya berupa hukuman penjara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, gitu kan.
sesuai ketentuannya. Kemudian yang keempat, solusi atau upaya apa yang tepat dalam menangani kasus tersebut. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, Bapak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kesadaran akan hukum, Bapak. Kemudian yang ketiga, memberikan sanksi yang tegas. Itu dari kelompok kami, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Sylvia. Beri tepuk tangannya yang meriah ini untuk Mbak Sylvia sudah mengawali yang presentasi hari ini. Ya, silakan mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh Mbak Sylvia tadi. Mungkin ada? Mungkin salah satu ada? Saya Pak Ahmad. Ya, silakan nih, Mbak, silakan sampaikan. Ya Pak Ahmad, tadi Sylvia bicara tentang solusi yang tepat dalam menangani kasus tersebut. Tadi dibilang sama Sylvia, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Nah, sebenarnya Pak, gimana sih cara kita tuh kiat-kiatnya untuk mendekatkan diri pada Tuhan? Kadang kan kita bisa berpikir mungkin dengan cara berdoa atau beribadah, tapi kita udah berdoa, Pak, kita udah beribadah, kadang kita masih aja melakukan hal jahat seperti itu, Pak. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk tadi siapa? Sapti ya, Mbak Sapti, tepuk tangannya untuk Mbak Sapti ya. Pertanyaan ini sangat bagus sekali ini ya. Jadi bagaimana sih cara kita itu untuk untuk agar kita itu melakukan hal yang baik gitu ya tadi ya. Jadi caranya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya salah satunya kita sadar dulu kan gitu ya. Sadar dulu ya, kalau sudah sadar otomatis nanti iman kita juga akan mengikuti dan perilaku kita juga akan mengikuti hal tersebut. Kalau kita nggak sadar ya bagaimana kita mau bisa berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Misalnya contohnya ya tadi ya sudah sholat tapi mungkin sholatnya asal-asalan gitu kan. Sholat yang penting sholat biar tidak dimarahi sama orang tua gitu kan misalnya. Itu. Jadi mungkin sholat sajalah biar nanti teman-teman tidak ada yang menghina saya Islam kok nggak sholat gitu ya. Nah itu seperti itu Mbak Sakti. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, ini sudah semuanya sudah mempresentasikan hasilnya ya ini ya. Ya, Sudah baik. Bapak. Nanti untuk hasil PowerPoint-nya nanti silakan kalian kumpulkan di dalam link ini. Ini kanan ini ya. Link pengumpulan tugas, silakan nanti kalian masukkan tugas kelompok kalian ke dalam sini gitu ya. Ya, terus kemudian ya sebelum ke latihan soal nih ya. Coba dari hasil diskusi kita tadi ya kita bersama tadi coba ada yang bisa mengambil kesimpulan atau tidak nih ya. Coba diberi kesimpulan terkait dengan kasus pelanggaran perlindungan dan penegakan hukum. Ya, coba salah satu silakan ada yang mau memberikan Saya Bapak. kesimpulan. Iya, silakan. Kesimpulannya yang dipelajari hari ini yaitu hukum kedudukannya sangat penting Bapak karena di kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan agar tidak ada lagi yang melanggar hukum Bapak biar tertib. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan ini buat Mbak Vina nih, tepuk tangannya. Ya, jadi benar ya yang dikatakan tadi sama Mbak Vina, hukum itu sangat penting di kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi pelanggaran hukum gitu ya. Coba yang lain mungkin ada yang mau memberikan Iya Pak, lagi. saya Pak. Ya silakan Eko nih. Saya mau menambahkan kesimpulannya Pak. Tadi yang kita pelajari itu apabila nanti tidak ada hukum maka akan terjadi bermacam-macam kekacauan Bapak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bapak. Ya, terima kasih ya Mas Eko, ini tepat sekali nih ya. Tepuk tangannya buat Mas Eko ini. Bagus sekali ini cara menyampaikannya. Ya, jadi benar ya. Jadi kalau nggak ada hukum, kita itu akan timbul bermacam-macam kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi ya, jadi kekacauan di mana-mana karena nggak ada aturannya. Kalau ada aturannya pasti kita akan mengikuti aturan itu gitu kan. Kalau nggak mengikuti ya kita nanti akan mendapatkan sebuah sanksi gitu.
Ada yang lain lagi coba, kayaknya ini yang coba yang lain coba. Saya Pak, Ya, satu lagi coba ya. saya ingin menambahkan kesimpulan Ya, pembelajaran pada kita hari ini. ya, silakan, Jadi Mbak. perlu diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum. Tadi kan untuk solusi dan upaya yang tepat dalam menangani kasus tersebut kan harus menumbuhkan kesadaran hukum, bukan hanya pada pelanggarnya saja Pak, bukan hanya pada pelaku pelanggarnya, tapi juga kepada aparat penegak hukumnya Pak. Di sini banyak pelanggaran yang terjadi, tapi aparat penegak hukumnya, maksudnya kayak misalnya pelanggaran lalu lintas, Pak polisinya juga kadang tidak ada di TKP. Jadi bukan hanya sekedar pelaku pelanggarnya, tapi juga aparat penegak hukumnya juga harus sadar hukum. Pak. Benar sekali ya. Ini Mbak Selvi, tepuk tangan, ini sangat bagus sekali nih. Apa namanya? Kesimpulannya dari Mbak Silvi ini ya. Jadi benar ya. Jadi selain masyarakatnya juga penegaknya juga harus melaksanakan hukum itu gitu ya. Kalau nggak melaksanakan ya sama saja ya kan, sama saja nanti dia yang melanggar malah penegaknya sendiri. Nah, itu kan jadi masalah gitu kan. Nah, kalau misalnya misalnya penegaknya yang melanggar, itu bagaimana siapa yang akan menegakkan hukuman gitu ya kan. Jadi misalnya ada yang penegak yang melanggar hukum, berarti nanti ada yang menangani gitu ya, yang di atasnya begitu ya, kayak seperti kasus Sambo gitu ya, itu kan lagi viral-viralnya itu kasus Sambo. Itu kan dia penegak hukum, tapi dia melakukan tindakan kejahatan gitu ya, dengan cara membunuh ajudannya sendiri gitu ya, ajudannya malah dibunuh. Dan selain dibunuh juga malah dibuat rekayasa seperti adu tembak gitu kan ya. Ya itu. Jadi itu juga nanti ada yang menyelesaikannya gitu ya. Ya. Dari kesimpulan pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa sudah jelas semua ini? Oh ya, silakan Mas Barkah ini, silakan ya. Ini berkaitan dengan kesadaran hukum ya Pak ya. Itu kan negara kita itu kita sebenarnya sudah penegak hukum sudah lengkap, kemudian sanksi yang tegas, kemudian instrumen hukum sudah ada, tapi permasalahan hukum setiap hari tiada habisnya Pak itu ya. Kemudian yang lebih kompleks lagi adalah seolah-olah di negeri kita itu hukumnya itu tajam ke bawah dan tumbuh ke atas gitu Pak. Ini kan sangat memprihatinkan sekali ya Pak ya. Itu apa yang harus kita lakukan nih Pak sebagai generasi muda, sebagai para penerus bangsa. Harapannya besok tidak menjadi bagian pada orang-orang yang demikian Pak. Ya, ini luar biasa sekali nih ya pertanyaan dari Mas Subarkah ini ya. Tepuk tangannya nih, ini sangat bagus sekali, ini sangat mendalam sekali. Nah, coba yang lain mungkin ada yang bisa menjawab atau silakan ada yang mau menjawab. Kalau misalnya nggak ada nggak ya? Nggak ada ya. Nah, jadi terkait dengan tadi ya yang disampaikan oleh Mas Barkah gitu ya. Bagaimana hukum itu sebenarnya perangkatnya sudah ada, tapi kemudian ininya juga sudah ada semua. Tapi kenapa kok masih tetap ada perilaku tersebut itu? Nah, kita sebagai generasi muda itu bagaimana untuk melaksanakan hukum tersebut itu kan, untuk agar sesuai dengan aturan tersebut. Nah, yang pertama jelas ya, ini kita kan belajar mengenai PPKN ya. Jadi kita dari diri kita sendiri dulu ya, diri kita sendiri dulu disadarkan bahwa ini itu salah gitu ya. Kalau melakukan ini salah gitu kan. Nah, kalau salah itu kan nanti akan melanggar beberapa norma atau aturan gitu kan. Ada norma agama. Nah, kalau kita membunuh bagaimana gitu kan. Kita kan nanti akan di yaumul akhir gitu ya. Nanti kita akan diberikan istilahnya itu hari pembalasan, itu kita akan mendapatkan hukuman di akhirat gitu kan. Nah, gitu ya. Terus misalnya norma hukum, nah kalau misalkan kita melakukan kejahatan gitu ya, kita nanti akan bagaimana? Nah, kita nanti kalau misalnya melakukan kejahatan juga akan ada hukum yang berlaku untuk itu. Misalnya akan mendapatkan sebuah sanksi hukuman penjara gitu ya. Itu. Jadi yang pertama itu, yang utama sebenarnya itu dari dalam diri sendiri dulu. Jadi kita itu harus sadar dulu, oh ini salah, ini benar gitu ya.
kita harus tahu. Kita tahu itu salah atau benar, tapi kalau nggak sadar itu sama saja gitu ya. Ya seperti itu mungkin Pak Mas Barkah seperti itu Mas Barkah ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya. Sangat komplit sekali penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya ini silakan nanti kalian ya di rumah silakan dikerjakan untuk soal-soalnya. Ini soalnya saya cantumkan ke dalam puisis ya, jadi pakai aplikasi puisis. Silakan nanti kalian mengerjakan soal tersebut. Nah, itu untuk mengukur bagaimana sih sejauh mana kalian menangkap materi pembelajaran pada hari ini. Ya. Nanti di situ akan langsung muncul keluar nilainya. Jadi nanti yang mendapatkan nilai paling tinggi nanti akan saya kasih hadiah. Ya. Hadiahnya nanti enggak buku gitu nanti ya. Silakan nanti kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai terbaik gitu ya. Baik. Sekian sudah tadi ya. Ya, gitu ya untuk pembelajaran hari ini itu mengenai perlindungan. Nah, untuk pelajaran di minggu berikutnya itu nanti kita akan belajar mengenai peran lembaga penegak hukum. Jadi peran lembaga penegak hukum itu ada polisi gitu ya, ada mengenai kemudian ada kejaksaan, ada hakim gitu ya, ada KPK dan juga ada satu lagi itu ada advokat gitu ya. Nanti silakan kalian sambil membaca materi gitu ya, membaca materi yang tadi sudah di-share gitu ya, itu lengkap sudah ada mengenai materi selanjutnya, silakan dibaca gitu ya. Ya baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Tadi siapa yang mimpin ya? Eko ya sepertinya ya. Iya Pak. Ya, ya silakan Mas Eko dipimpin kembali ini. Iya Pak, izin mengucapkan. Mari teman-teman belum menyelesaikan pembelajaran. Baiknya kita berdoa dulu agar nanti ilmu yang diberikan Pak Ahmad bermanfaat. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa tak pernah usai. Coba. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mas Eko. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya. Semoga materi yang tadi Bapak sampaikan juga bisa diserap dengan mudah gitu ya. Ya, sekian dari Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Sampai jumpa lagi.